Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Wulandari di kelas 1B, jurusan Teknik Informatika angkatan 2021. Pada video ini saya akan menganalisa penjadwalan proses menggunakan algoritma RR atau round robin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sistem operasi yang diampu oleh Bapak Lutfi Syafirullah, STMKOM. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya. Di sini terdapat 6 proses, yaitu proses A, B, C, E, D, dan F dengan arrival time dan boost time-nya yang tertera dalam tabel berikut. Kemudian, apa itu primitive round robin? Yaitu proses yang dikerjakan berdasarkan pada urutan kedatangan proses dan jarak waktu yang dialokasikan pada proses, atau yang dikenal dengan quantum time. Quantum time tersendiri adalah jarak waktu yang diberikan oleh prosesor kepada proses di dalam antrian. Pada soal ini, terdapat quantum time-nya sama dengan 4. Kemudian, kita hitung rata-rata processor time dan rata-rata waiting time-nya. Masing-masing proses menggunakan algoritma scheduling RR atau round robin dengan quantum time sama dengan 4. Baik, saya akan mulai mengerjakannya. Pertama, ada proses A yang datang pada saat T sama dengan 0. Kemudian, proses A datang pada saat T sama dengan 0. Kemudian kita eksekusi karena A itu boost time-nya 5, yang berarti lebih besar dari quantum time-nya. Maka kita kerjakan sesuai dengan quantum time-nya, yaitu 4. Maka menyisakan boost time-nya sama dengan 1. Kemudian pada saat T sama dengan 1, datanglah sebuah proses B. Dan pada saat T sama dengan 3, datang juga proses C dengan boost time-nya sama dengan 6. Kemudian setelah T sama dengan 4, proses A berhenti dikerjakan. Kemudian masuklah sebuah proses E juga pada saat T sama dengan 4. Sehingga pada saat T sama dengan 4 terdapat beberapa proses yang masuk ke dalam antrian, yaitu E, B, C, dan A. Di sini A sudah boost time-nya itu tinggal 1 karena sebelumnya itu telah dikerjakan sebanyak T sama dengan 4. Kemudian setelah kita mengerjakan proses A, selanjutnya kita akan mengerjakan proses B karena B datang lebih dulu dibandingkan proses C dan E. Kemudian kita kerjakan B. Di sini boost time B itu sama dengan 7. Kita kerjakan sesuai dengan quantum time-nya, yaitu 4. Pada saat mengerjakan proses B, datanglah sebuah proses D, yaitu pada saat T sama dengan 5. Kemudian pada saat T sama dengan 8, datang juga sebuah proses F. Datanglah sebuah proses E pada saat T sama dengan 8. Di samping itu ada proses lain yang mengantri, yaitu ada proses C, E, A, D, dan B. Di sini proses B, boost time-nya itu tinggal 3 karena sebelumnya itu telah kita kerjakan sebanyak quantum time sama dengan 4, sehingga 7 dikurangi 4 sama dengan 3.
Setelah kita mengerjakan proses B, selanjutnya kita akan mengerjakan proses C sesuai dengan proses masuknya, urutan masuknya. Kita kerjakan proses C yang dengan boost time-nya itu 6. Kita kerjakan sesuai dengan quantum time-nya sehingga proses C itu berhenti pada saat T sama dengan 12. Pada saat T sama dengan 12, terdapat beberapa proses yang mengantri, yaitu ada E, A, D, F, B, dan C. Di sini proses C itu menyisakan boost time-nya itu sama dengan 2, dikarenakan telah kita kerjakan sebanyak T sama dengan 4. Selanjutnya, setelah kita mengerjakan proses C, kita akan mengerjakan proses E. Proses E itu boost time-nya itu sama dengan quantum time-nya, yaitu 4, sehingga proses E itu langsung dikerjakan dan langsung selesai pada saat T sama dengan 16. Jadi di sini itu yang pertama selesai itu adalah proses E. Sekarang kita analisa proses E. Start time-nya itu sama dengan 12. Kemudian finish time-nya itu 16. Kemudian turn time-nya 16 dikurangin 4 sama dengan 12. Kemudian waiting time-nya itu 12 dikurangin 4, yaitu 8. 12 dikurangin 4, 8. Setelah kita mengerjakan proses E, kita akan mengerjakan proses D. Proses D. Boost time-nya itu sama dengan 3. Berarti kita kerjakan semuanya 3 dan berhenti pada saat T sama dengan 19. Jadi di sini proses D itu telah habis diselesaikan, selesai. Selanjutnya pada saat T sama dengan 19. Kemudian kita analisa proses D. Proses D itu start time-nya itu 16 dan finish time-nya itu 19. Turna TAT-nya itu 19 dikurangin 5 sama dengan 14. Kemudian waiting time-nya itu 16 dikurangin 5, yaitu 11. Betul. 16 dikurangin 5, 11. Kemudian setelah kita mengerjakan proses D, selanjutnya kita mengerjakan proses F. Proses F itu boost time-nya itu sama dengan 5, sehingga di sini akan menyisakan boost time-nya, yaitu 5 dikurangin 4. Jadi 1. Jadi pada saat T sama dengan 23 itu ada beberapa proses yang mengantri, yaitu proses A, B, C, dan F. Kemudian setelah kita mengerjakan proses F, proses F itu menyisakan boost time sama dengan 1. Setelah kita mengerjakan proses F, kita kembali lagi ke proses A. Kita kerjakan proses A. Proses A itu menyisakan boost time-nya itu sama dengan 1. Jadi kita kerjakan sebanyak T sama dengan 1 sehingga berhenti
Kemudian kita mengerjakan proses A. Proses A itu menyisakan baristem 1. Jadi pada saat T sama dengan 24, proses A itu selesai dikerjakan. Sehingga pada proses pada T sama dengan 24 itu ada 3 proses yang mengantar, yaitu B, C, dan F. Di sini proses A itu telah selesai dikerjakan. Kita analisa di sini. Proses A, terdapat 2 keping proses. Yang pertama itu start time-nya itu sama dengan 0, kemudian finish time-nya itu sama dengan T sama dengan 24. Turnaround-nya itu 24. Kemudian waiting time-nya, yang pertama itu pada proses yang pertama itu waiting time-nya itu 0. Kemudian di sini yang di proses kedua itu waiting time-nya itu 23 dikurangi 4, 19. Sehingga waiting time-nya adalah 19. Selanjutnya, setelah kita mengerjakan proses A, kita akan mengerjakan proses B. Di sini proses B itu tinggal bus time-nya itu tinggal 3. Tinggal kita kerjakan dan selesai di T sama dengan 27. Sama dengan 27, ada tinggal 2 proses yang tersisa, yaitu proses C dan F. Proses B telah selesai dikerjakan. Sekarang kita analisa proses B. Proses B itu terbagi menjadi 2 keping. Yang pertama itu ini kita tulis start time-nya itu sama dengan 4, kemudian finish time-nya itu sama dengan 27. 27, turnaround-nya itu 27 dikurangin waktu kedatangan proses B, itu sama dengan 1. Berarti 27 dikurangin 1, yaitu 26. Waiting time-nya, karena di sini terbagi menjadi 2 keping, berarti terdapat 2 waiting time yang harus kita jumlahkan. Yang pertama itu 4 dikurangin 1, 3, ditambah 24 dikurangin 8, yaitu 16. 3 ditambah 16 sama dengan 19, jadi waiting time proses B itu sama dengan 19. Setelah kita mengerjakan proses B, kita akan mengerjakan proses C. Proses C itu bus time-nya itu tinggal 2. Kita selesaikan sebanyak T sama dengan 2 dan berhenti di T sama dengan 29. Kemudian kita analisa proses C. Proses C itu terdapat 2 keping. Yang pertama itu start time-nya itu 8, kemudian finish time-nya itu di T sama dengan 29. Kemudian TAT-nya itu 29 dikurangin 3, 26. Kemudian waiting time-nya itu yang pertama 8 dikurangin 3, yaitu 5. Ditambah yang saya 27 dikurangin 12, 15. Sehingga di sini waiting time-nya itu 20. Apakah betul 27 dikurangin 12? Ya, 15. Yang pertama 8 dikurangin 3, 5. Setelah itu kita tinggal satu proses, yaitu proses F dengan bus time-nya tinggal 1. Kita selesaikan sehingga selesai pada saat T sama dengan 30. Kita langsung analisa proses F. Di sini start time-nya itu proses F di T sama dengan 19. Kemudian finish time-nya itu di T sama dengan 30. Kemudian turnaround-nya itu 30 dikurangin waktu kedatangan, yaitu 30 dikurangin 8, yaitu 24.
Apakah betul? 30 dikurangin 8, 22. 30 dikurangin 8, 22. Kemudian waiting time-nya. Proses F yang pertama itu waiting time-nya itu 19 dikurangin 8, 11. Kemudian 19 dikurangin 8, 11. Kemudian salah. Sini proses F ini ya. Terus 19 dikurangin 8. Kemudian 29 dikurangin 23 yaitu 7. 6. 11 ditambah 6 sehingga 17 waiting time-nya. Sehingga di sini diperoleh rata-rata TAT-nya yaitu 20,66667 dan rata-rata waiting time-nya itu 15,66667. Baik, di sini telah kita selesaikan penjadwalan menggunakan RR atau round robin. Di sini prioritas prosesnya itu A, B, C, E, D, F, A, B, C, dan F. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.